kibua imon rina isa madari antara lo pesantrennya yo lo letu boleh na pengantaraan. Ya komagai biasa di takibua ibu. Ya kau pura isa. Oh iya. Makanya ini petunjuk ulama kita. Itu dua waktu makan jalada. Maka dah wae laba apa nih apa ustaz? Jadi mana nih Wijaya kasih? Laba apa nih? Magampang. Tapak bayi nih bapaknya. Sinina tama-tama napa Allah Subhanahu wa taala yang kehadir. Makanya ia tuh agama atas sempurna sekali. Saya kemarin Pak Bu sempat membaca satu kitab. Kitabnya Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi. Itu salah satu ulama kita yang ulama hikmah, diangkat menjadi guru besar di Makkahul Mukarramah. Kitab itu berjudul Kansun Najah Wassurur. Dari situ ulama dulu pakai kaidah sehingga angkat istilah capur raba mapungi kamisi bilang di situ ada. Itu Kansun Najah Wassurur. Bahkan angka aga-aga napim maliat atau motot teriolo dan ternyata itu hadis. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari almarhum al-Maghfurlah, pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, itu menyampaikan dalam salah satu kitabnya bahwa 9 perbuatan yang menolak rezeki selama 40 hari. Angka asera pangkaukang ia kona arwa bukan 9, 8. Itu berdasarkan hadis Nabi. Ini Hadratus Syekh itu hafal Al-Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis. Makanya diberi gelar Hadratus Syekh. Makanya dia mengutip satu hadis Nabi. 8 perbuatan yang membuat rezeki tertolak. Siaga tanah peta pulau sona. Kegayaro yang pertama sandar di daun pintu. Itu hadis. Kenapa sandar di daun pintu itu tidak boleh? Ternyata ada hadis yang membahas beberapa masalah. Yang pertama, orang yang suka bersandar di daun pintu ketika kena penyakit itu sangat susah disembuhkan. Itu satu. Merajibura itu. Yang kedua, di belakang pintu itu ada jin. Sebenarnya jin itu bukan jin kayak jin biasa. Ada namanya Ummi Sibyan. Apa namanya? Bukan. Ada namanya Rihil Ahmar, angin merah. Makanya orang tua dulu kalau buka pintu selalu mengatakan, usahakan aja nak kok agi bunga. Makanya kalau dia buka pintu dia menyamping. Pura pi marhambus angin ngeta mana pernah buka materu. Karena yang pertama masuk itu ketika dibuka di waktu pagi, itu bisa masuk adalah Rihil Ahmar, angin merah. Itu yang bawa penyakit stroke, yang kedua kanker, yang ketiga mimisan, keluar darah segar dari hidung. Onronna 2 nih. Yang pertama di belakang daun pintu, yang kedua itu di dalam WC. Makanya kong tahu buang ke WC jarak selama. Itu kuncinya. Tapi sebenarnya Rihil Ahmar ini juga makhluk. Cuma siupu ilino muruna. Tidak bisa dibakar oleh api. Sehingga Rasulullah datang Jibril kepadanya. Nasabah nakenai apuna nabita. Rasulullah berdoa. Karena dia melihat darah segar keluar dari hidungnya Husain. Anaknya Sayyidina Ali. Disitulah Nabi berdoa. Kemudian Jibril datang membawa obatnya. Agar pesan malaikat Jibril, beritahukan kepada umatmu Muhammad untuk berhati-hati dengan penyakit ini. Karena ini penyakit seumuran dengan dunia. Makanya Jibril mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi wadda'il akbari. Itu doanya.
Siapa yang membaca doa ini kata Jibril, maka dia tidak akan kena 3 penyakit ini. Yang pertama stroke, yang kedua kanker, yang ketiga keluar darah segar di hidungnya. Apalah nih? Depa, lah ulangi tema. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Ini dong. Jadi makanya orang tua dulu itu pintar sekali, karena ulama waliullah yang mengajar dan itu ilmunya tembus. Makanya nak ajarkan pemali to sandre okodo pintu denah kada makuye na podami kada pemali supaya dena jamai. Makanya kalimat pemali itu telu hukumna, wat di haram, wat di makruh, wat di membawa mudarat. Tapi ya mako kata we dena kada pemali, maka dai bid'ah nasaba capakna tamranaka. Ini kadang bedanya akhlak. Saya itu lebih suka pakai pemali daripada bid'ah. Nah sebabnya rukun agama lima ada hukumnya tuh wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Ikan yang kelima, ia kodena wajib, haram, makruh, sunnah atau mubah. Walaupun dalam usul fikih nanti tidak ada dikatakan mubah. Nah sebab sini nak gagai jamaah adalah talkur haram. Misalnya tidur itu bukan mubah, tidur itu adalah sunnah. Nah sebab ia tahu matin roy dia nama dosa. Madosa katanya matin roy. Dek, ia tahu mas sempajangnya pak wadi madosa. Mas sempajang itu lika jili-jili nah sama bolong aja nih yan. Katirona sama. Mas sempajar wadi madosa. Ia tahu matin roy dia nama dosa. Nah sebab magai dia nak pikiri. Angka kata matin roy madosa. Makanya di Indonesia ada ucapan ulama, an-naumu tinrona tau mapuasa ibadah. Desaki mangkalingai. Maka dia ko tau mapuasa matinro makia palang cocok narek. Oh iya tu tau matinro magala mak gosip. Apa magai iya ko matinro dia nama dosa. Apa dia kagak napi kau? Iya ko motoi mak bicara mak teru tak disko puasana jadi makia palangi ko matinroy nah iya ko de. Makanya tu tinroy telu angka yasa tidur sunnatullah, angka tidur ilahiyah, angka tidur syaitoniah telu. Iya ko tidur ilahiyah kegayasan mak gosip pita we to cia madosa loki matinro maka we cakarudu lada kapada dia cakarudu ciami ko to madosa yang peloki matinro itu namanya tidur ilahiyah. Yang kedua angka yasa tidur sunnatullah cakarudu lada kina to lo matinro. Istirahatkan mata yana tu nak nabi ta aja muga bawangi alemu cakaru di matamu tu di muga lulu maka mana ke mata maka patinrona jangan. Kemudian yang ketiga angka yasa tidur syaitoniah macarama pitena cakarudu. Maka toba pitena maka dapi barakallahu napa bulla matana. Makan dalam tu tatik 5 subuh ke belorong dagi dia natinro. Itu ya tidur syaitonia. Tapi ya kong jamaah aku matinro dia nama regala. Silakan tidur. Magai pak, saya pernah ditegur oleh guru tak. Karena pak guru kak nang anak matinro, saya teriak kemudian saya kasih hukuman. Langsung maka ada guru saya, jangan nak, jangan begitu. Maka ada syukur kuna tangan atau madecengi matinro. Itu pesan beliau. Jadi ulama itu begitu Pak Bu. Maka dah aja namanya pesan dia istirahat. Nah sebab namo tu melo tarime dia tu nulai. Biarkan dia istirahat sejenak. Pura pimatu napa muli khusus. Kemungkinan dia mungkin menghafal tadi malam kau tidak tahu. Atau dia bangun tahajud tadi malam kau tidak tahu. Atau dia sudah baca itu kitab kau tidak tahu. Maka Rasulullah itu tidak pernah menegur sahabatnya yang tidur. Ento tau teme la yo kuilala masigi macai sahabat melolo gasai maka nabi te jolo taru jolo da papura temena. Rasulullah ini orang Yahudi kan ada temboknya masjid. Nah nyero Yahudi kan itu nasawa maka anja sisannya okwe. Lalu di teme kan dia pakai tehele
Di masa Nabi itu kan tidak ada keramik. Makanya Nabi sering sholat pakai sandal jepit. Non rima cek ke yesena. Karena memang tidak ada keramik. Makanya nita Yahudi yang kakortato matar lo teme kor padahal ko nilala masigi. Macai sahabat nak melopat diri makanya ya pasangin apa pura. Selesai itu baru sahabat yang marah tadi disuruh ambil air 1 ember. Napa suruh lo bolo? Coba begitu tingginya kasih sayangnya Rasulullah. Ini akhlak yang luar biasa Pak. Kemudian aja nembelala adalah Quran. Jadi ini tadi sandar di daun pintu. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, migalada iya matangangi na pake wajujue na palulukan. Mega iya. HP na nalulukan. Kacamata ludung napa. Yang paling banyak perempuan malah cangkiri penou dasterna nagetang. Yang paling banyak. Itu ndak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari dan itu hadis Bapak. Kemudian yang keempat, waju-waju pura ipake melo isesa napa ya palulukan dengan alasan melo mu isesa. Aja lalu tapaki masa padal itu wajuje. Dia itu lemita DC. Itu pantangannya itu. Orang tua dulu mengatakan pamali, padahal memang ada hadisnya. Nabi mengatakan itu yang membuat rezekimu tertolak. Makanya itu wajunna nabita hanya 5. 1 baju besi, 1 baju dipakai istirahat, 2 baju sholat, 1 baju sehari-hari. Jadi 5 itu wajunna nabita jadi tulina pakai sosok. Waju sampajanna 2, 1 agak pendek karena diberikan hadiah kain dijahit menjadi 2, tapi engkau mau ponco cidi, iana tuh agak tinggi. Makanya kau engkau tahu Pak tak gat tu sularakna, tak gat tu wajujunna aja na tamparan engkau itu wajunna nabita makoro. Kemudian 1 sudah dipotong lengannya, pura tapa, kemudian disambung. Alina nabi tamato goncingi, magi na goncingi, na palenna iwaju sampajanna kuyase non rotinro, na napalo majenne, pole majenne, matinro icokin no kuryase na 5 wajujunna. Dan kemudian itu nyenyak sekali tidurnya, manganganga kasih cokinna matinro. Dena melo nabita komoto icokinna, purapu na sesak wajunna rocidie, na goncingi limanna, na panala supaya dena kedo cokie. Itu kasih sayangnya Rasulullah. Yo puka pakko ini tapi pasari gemak. Itulah yang ditutupi dengan surban. Jadi itu luar biasa Pak Bu. Penting sampaikan. Kemudian jangan memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Yeah. Kalau kita buka di kitab Al-Ghunyah karangannya si Abdul Qadir Al-Jilani itu dirinci. Nigi-nigi matau-matau bakso salasa akan kena penyakit kulit termasuk panu. Kalau dia memotong kuku hari Rabu itu megampan akan lasa silele. Penyakit menular. Kalau dia memotong kuku hari Sabtu pasti kena musibah sebelum memotong kuku kembali. Pasti ada darahnya yang keluar. Kalau hari Ahad itu orang yang menolak rezekinya selama 40 hari. Makanya sunnah potong kuku itu cuma 3 hari, Senin, Kamis dengan Jumat. Padahal itu kotomat toba dari kanan, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking baru ke ibu jari, supaya dia kena ki panu si bawari yang belang-belang itu. Kalau tidak mau miskin, jari telunjuk, baru jari manis, baru jari tengah, baru kelingking, baru ke ibu jari. Maka dia nabi tadi nak kasih asia tu tena mati. Begitu juga kiri. Ini mani kayak kami terpakai. Yo pu ini matoba mandar ini. Ini yang kemudian jangan sekali-kali, ini pesan Aisyah, jangan sekali-kali memotong kuku di dalam kamar.
aja lalu tak toba aku kamar magai karena jin kuku itu akan tinggal di dalam kamar. Ia na tunang katau pak denule matindro ku kamarana jalan ngase tapi mapalepa pinadina pore lalang itu jin kuku. Makanya kita disunnahkan berwudu tomak jenne jolo na pamatoba. Maka dia si Abdul Qadir Al-Jilani ya ko angka tau mak jenne na pamatoba ia rokanukui lagai puluku watakalena tidak pernah berhenti berzikir hingga hancur. Itu berakanya. Ini termasuk kalau mau menggunting rambut itu harus berwudu, sunnah hukumnya. Cuma kadang-kala kita tidak perhatikan. Biasa diisi balikin ko jumai. Tomatoba jolo na pelo dio, na pelo cemeh. Mestinya selesai mandi baru berwudu sempurna baru memotong kuku. Itu yang sempurna. Jadi komeloke misalnya cara-cara membersihkan diri. Kemudian rewa kalau kesampaian dipikir Pak Bupati benak sejam acara. Kemudian usampai kami maka daya ro sampajange Pak Bu angkat tu barakakna tapi mega tahu biasa maka da agaji ya sesempajang kegeji ya sesempajang ya koto mas sempajang agai ipas sempajang kege situ ngetongan na sempajang desa mega pakutano ko tu ya mutu na palolisu madari malah saulu teh angkatona tu maka da ya kodemu sangisan na sampajange maka darubawa mutumu balalin romu degaga mulolong. Ya kong katau mak bicara mako tu Pak rata-rata tau dia na sampajange itu. Sapami poli. Itu taparesa ni gare. Ya nang katau mak dei kodemu sangisan na sampajange maka darutum balalin rom degaga mulolong. Tau dia na sampajange itu. Makre guru takalisi denreng ya kong katau nak makada rotung belalin romu degamu lolo ngepodangi makada tanyaga pe palolo ngakong kana belang. Angkat kongka daripada de ama komiro. Makanya guru takalisi denre narampe nasena ya sampajange jamalalu degaga lasang yang penting mujame ya kumakada kumakwami bati kupakwan itu yang penting pura mujama na sabab yang kong kamu jama angka wadi mapangolongan iya ko dega mujama sabara makanya maka di guru ta itimbang maka paetan ritimbangan ude betungan iya kong kapura mo pigaw angka wadi paresa iya kong ka kepala desa dega laporan tetap titikam tapi iya kong kamu jo iparesa maka itu sitonganna makanya kerjakan karena Nabi nanti bisa memberi syafaat di sini intinya. Kenapa Nabi Ibrahim di langit ke-7? Padahal Nabi Musa di langit ke-6. Iya Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Tapi ya Nabi Ibrahim dia dikenal dengan Khalilullah, kekasih Allah. Ternyata Nabi Ibrahim Pak Bu dega gacau egai pasidakana. Nasaba iya waniewe nasidakai ya metodu nilo Nabi Ibrahim puang alenga kasih kesempatan meloka panremana ngisinin na atamu semua hambamu mapamula iya sewe letu kama lino siaga ni Nabi monrina Nabi Ibrahim apa letu ko Nabi ta siaga gan na tau ukolino na panremana itu pasti dakana Nabi Ibrahim maka daga pasti dakana Nabi Ibrahim meminta berikan aku kesempatan nasuroi pong Allah Ta'ala malaikat Jibril tamu kuilalan na suruga malaka puru satu genggam napalay sarah kalau ku Nabi Ibrahim napay surut tabur kami di laut itulah yang menjadi garam yaitu ampai pat jewe pas sidakana Nabi Ibrahim iya kota bukai barakai iya kota bukai kita na Hujjatul Islam Imamul Ghazali dalam kitab Hiyalimuddin pada bab adab makanan tabukair bab adab makanan angkau kutu nauki siapa yang makan garam sebelum makan makanannya dan setelah dia makan kemudian makan garam lagi sedikit baru minum maka orang itu akan dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu doanya Nabi Ibrahim. Tak pakai muya roh.
Makanya komelo ki komacai anata sebelum manre tasuri mak bisa lima napa curu pak jallo no ko garam haluse kemudian dia makan supaya cerdas sebagaimana cerdasnya Nabi Ibrahim. Nah sebab memang Nabi Ibrahim bilang, ya Allah, siapa yang mencicipi sedekahku sebelum dia makan makanannya, anugerahkan kecerdasanku kepadanya. Coba itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, makanya di Jawa itu rata-rata santri pintar. Baru kelas 2 sanawiyah sudah hafal Alfiyah Ibnu Malik yang lebih 1000 bait itu. Kita di Sidrap Pak, ulama saja tidak hafal. Di Jawa itu anak ibtidaiyah sudah menghafal Alfiyah Ibnu Malik. Kenapa bisa? Ternyata ada tradisi yang kita lupakan dan itu sunnah. Kemudian yang kedua, saya punya buku itu di Mambadi Asasya. Saya punya buku Rahasia Hadis Nabi dalam Tinjauan Sains. Ternyata di situ dijelaskan, siapa yang makan garam sebelum makan makanan, maka dia tidak akan keracunan makanan. Itu berkat. Yang ketiga, wah ini paling penting. Nah nigi tauman repaje sebelum makan makanan dan makan lagi garam setelah makan baru dia minum, maka dia tidak akan lemah syahwat. Itu berkat. Modalak naronewi. Itu garam ya. Saya bulan 11, bulan 12. Saya bulan 12 tanggal 9 itu ke Lombok Tengah. Sempat bersilaturahmi dengan guru Tuan Guru Turmuzi. Di pondoknya itu kurang lebih 3000 santri. Kurang lebih 3000, tapi santrinya beda. Kalau yang sekolah pendidikan itu hanya ada kurang lebih 1000. Tapi yang masyarakat sekitar itu 2000-an. Jadi yo koro Pak Lombok, ya ro masyarakat lai pasangat corong ko sida pena bolana. Jadi aku mah pengajengi kiye mak guru tu itu ko bolana. Itu. Jadi pada idi maka doko masigi mak pengajian ngokilala pondok mak pengajian angka corong setiap sudut-sudut itu ada corong. Ada angka toah. Jadi ya rotoe semua masyarakat di satu desa itu dengar. Jadi ya kuma pengajian ni magribi sana nae mak guru tui tau matoyo ko bolana. Itu dia buka juga kitabnya. Jadi santrinya lebih 3000. Itu jadi makanya dari situ begitu Pak, saya heran, wih, mana kepet je? Kemudian dia ambil itu, kemudian dia makan, kemudian dia minum sedikit, baru dia makan. Setelah itu diambil lagi. Tapi saya tidak tanyakan. Saya mengatakan ini pasti ada dalilnya, tidak mungkin dia lakukan karena setiap makan begitu. Nanti pulang baru saya buka kitab-kitab, buka. Oh ternyata memang ada. Jadi ini penjelasannya. Ini penting saya wasiatkan. Ya komelo ki komace anak lakukan itu, insyaallah. Yo pidi tomatoi laban. Ini yang pokok anak-anak. Yani komelo ki malai untuk supaya tidak lemah syahwat silakan. Makanya sebenarnya mandi junub laki-laki itu tidak sama dengan mandi junub perempuan. Mandi junubnya laki-laki itu tidak mencuci kaki. Terakhir kalau berwudu hanya mengusap kepala sampai telinga, kakinya tidak dicuci. Nanti selesai mandi baru dia cuci kakinya, tapi watuna ceme denawat dinaka ajena, lepas dari lantai. Hikmahnya itu tidak akan lemah syahwat. Makanya mandi junub itu ada dua. Satu mandi junub untuk perempuan yang berwudu sempurna sampai mencuci kaki. Kalau laki-laki itu tidak, makanya dua macam. Maka damagi nang kaduan rupa angka majenne dena selesai. Pura picame apa mak bisa kaje. Angka to selesai wudunya. Untuk yang selesai wudunya itu mandi junub bagi wanita. Untuk yang tidak selesai wudu itu untuk laki-laki. Karena kata Sayyidina Ali, hikmahnya tidak akan lemah syahwat. Itu diperhatikan Sayyidina Ali. Nah, ini beda ya. Padahal hadisnya memang ada dua. Kemudian, Iyaro Nabi Ibrahim keistimewaan Nabu, mimbarnya ada di sebelah kanan aras. Sedangkan mimbarnya Rasulullah di sebelah kiri aras. Ya. Jadi ya mimbarana Nabi tahu sebelah kiri na aras. Nah ya sebelah kiri aras jalan masuk ke neraka. Sedangkan di sebelah kanan aras itu jalan masuk surga. Makanya Sayyidina Ali pernah tanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa mimbarmu di situ? Bukan ke sebelah kiri itu jalur masuk neraka?" Rasul mengatakan betul. Di situ adalah jalur masuk neraka.
saya yang meminta kepada Tuhanku untuk diletakkan di situ mimbarku. Karena kelak ketika umatku akan digiring masuk ke dalam neraka, saya yang akan menjemputnya di situ. Sebelum dia masuk di pintu neraka, saya akan turun dari mimbarku dan bersujud di hadapan Allah, meminta kepada Allah supaya dia diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan disitulah nanti dia akan ketemu Nabi Ibrahim di pintu Ka'bah, di pintu masuk surga. Makanya di situ ada kalimat wasyarafa wad-darajata 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Yana tunah kada nabi ta nigi tau mangkalingai bange, kemudian dia menjawab azan dan bersalawat kepadaku, kemudian membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak di yaumil akhir. Itu maksudnya. Yaitu ampai kota maki masigi ena batawi aja langsung masam paja sunnah walaupun boleh rogi ki nasaba ya kumon roki jolok mangkalingai bange, kemudian dijawab, maka kita dapat syafaat langsung dari Rasulullah. Ya kota masam paja sunnah belum tentu. Jadi ya kau tahu pak tama masigi langsung masam paja sunnah nabu batawi ya tu tawe pada kau malai motoro nak dia nyotona meli pulsa na balu HP na itu di betungan nama raja nak benge nanya nalai. Nah, itu penting. Makanya kita tunggu, jangan duduk dulu dengarkan azan, selesai berdoa baru sholat sunnah. Maka itu kuncinya. Tapi ya komat tangangi masam paja sunnah nakama pak bange salai bawan. Maka kenapa silakan Pak Ustaz salah ini? Karena lebih utama mendapati takbir pertamanya imam daripada sholat sunat. Kecuali angka 2 sampai sunnah, nanti Nabi salai, ya sampai sunnah sebelum subuh. Sholat sunat subuh. Kemudian yang kedua witir, jangan tinggalkan. Palatu ijolo iya tu napaloko macio. Itu kuncinya. Jadi kita pahami. Pak Migato itu tahu maka kando, nita ni 10 menidati masa paja sunnah mopi. Makanya ada jam begini itu supaya tertib. Makiro. Jadi kemudian Noi Nabi takut Nabi Musa memprotes. Sebenarnya tidak, dia meminta, ya Rasulullah, sia aga nale ko Allah Taala sampaja siaga 50. Maka Nabi Musa endre ko milawi kurang. Ilawi kurang Muhammad. Sila ada umatmu jamu. Nabi meminta, dari situ hadis berbolak-balik sampai disisakan 5 waktu. Jadi dulu itu 50 waktu, Pak. 50 waktu. Nalai de cenang ke Nabi Musa, kene de gage Nabi Musa Pak manrasai Pak Bang. Iya. De pernah tuda ngoko bolana na rewa si gora ko masigi. Ka 50 sia so si bendi memang laulisu. Coba digarereki, iya ro lagi di memang dari repang. Apalagi itu. Makanya Rasulullah minta kurangnya Rasul. Kemudian magina 5 mimon ropa dan Allah sudah patok tidak bisa kurang. Ambil itu yang 5. Maka itu pandrite ia mematomi 5 ewe sampajang khusus untuk Rasulullah dan umatnya. Ia roleangnya sampajang nabi ala nabi tak yalengi hadiah. Ya limana ni pasi pulungan. Ina tu ampai kui pasi di sampai sunat duha, sampai sunat tahajud, rawatib antara sholat fardu, nafilah itu cukup 50. Angkat tu pandita makadade na pancaji sikir ipong Allah Taala. Yaitu ampai watuna pura nabi tamame raja dua ngasinon ro malaikat Jibril napai podang purai mas sampajang milaudon nabi ta. Bagaimana saya bisa dapatkan sholat yang saya tinggalkan ini? Walaupun bisa dilaksanakan agak yalengi ternyata sikir subhanallah talu, alhamdulillah talu, Allahu akbar talu. Kenapa 33 rakaat 17 rakaat sholat fardu ditambah 33 50 jumelan. Nah, makanya menjadi sikir. Itu ampai kupur rakimah beresalah ngon rakimah sikir subhanallah itu 33. Ajana subhanallah subah. Alhamdulillah mendu. Kakak dia semakur. Perbaiki itu subhanallah. Ya kau si sambungi subhanallah. Ya kau terpisah subhanallah.
Dia nak subhanallah, subah. Kan biasa begitu. Angka itu tuh mako tuh Pak, angka itu masih ki urun tuh. Oko wajo. Angka ukur lolong losi wah. Tanan numane gare masih ki engko tuh. Oh ini. Kelima kali merubah. Maka nanti subhanallah, alhamdulillah. Nah napai 12 ini makrani alhamdulillah. Allahu akbar. Amin. Oh merubami dena wacu milau dopa. Ya nang kata milau dopa pada mi barum-parunge de wacu. Apa to melo mangami deni risau. Amin. Angka tahu capak na babi mana sana mami mau. Tapi angka tahu tamakmu jago agak makan mami. Amin. Wah agak imak gimpe makmu kiru. Alhamdulillah Bapak Bupati kita sudah datang. Lebih tunak si jam ceramah. Kemudian yang terakhir kega ya sesempaja Pak Bu. Iya rositongan na ya sange sempajang. Iya na tu Ahmad. Ya tu ampai ya ko mas sempaja tatong roko suju tudang. Ya ko tatongi alipu. Ya ko roko hurupu ha. Ya ko suju hurupu mim. Ya ko tudang hurupu dal. Maka dai okina Ahmad. Itu. Api tatong harroko mim suju dal tudang itu Ahmad. Kami ucapkan selamat datang kepada Lina Tumulabita Bapak Bupati Wajo. Alhamdulillah. Jadi saya selesaikan sedikit ini. Ini tuh ampai maka datawe iya tu ini angka watakale, angka nyawa, tubuh kasara, nyawa, rahasia, ruh. Makanya ia roh watakalewe, ia naruh polok ke tanah. Unsurnya itu tanah, api, angin. Walaupun nanti tidak nampak. Maka dia gaga api ke watakale, ia ko macaiki, emosi, tubuh panas. Itu unsur api. Angka unsur air, angka unsur tanah, angka unsur angin. Makanya menyatu 4 dan itulah menjadi jasad. Yaitu ampai Pak Bu pada makun reye lawi meli talo sira napa meli belubeng setengah kilo napa meli terigu si kilo napa gola kasih si litere napa na balender mancaji roti tak de talona tak de teriguna karena sudah menyatu. Begitu juga tubuh manusia unsurnya ada. Makanya ya pai unsure makanya pa terekae alipu tetong itu adalah sifatnya api. Api tetong ngangir rokok wes suju tanah tudang sehingga maka mati Ahmad. Ia tu nak dapat terekae ia tu ya sange sampajat tahu. Jadi ya kong tahu dena sampajat tania tahu ia tu. Tapahan ni. Nasabah uluen mim aroe ha pinggul emim ajebe dal tulisannya Muhammad. Yana tu makada Nur Muhammad tato mas sempajang Ahmad sempajang upangulu nyawaku rebaital makmur. Yana tu nama masuk. Tapi ya kau nggak tahu baca ya tu tahu pusat. Deni baca apa Jepun nih. Nah ini penting. Saya kau ni roba bu mamagi-magi nampak barakah ibu Allah Taala. Lebih nak si jamaah macam akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.